Puji nama Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah dari Doktrin 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fenty Eliezer Punluan. Saya adalah mahasiswa dari STT Rumah Murid Kristus, Prodi Teologia. Peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama sama seperti halnya dalam Perjanjian Baru. Saat kita berbicara mengenai peran Roh Kudus, kita dapat melihat 4 bidang umum di mana Roh Kudus berkarya. 1. Pembaharuan. 2. Berdiam tinggal atau mengisi. 3. Pengendalian. Dan 4. Memperdayakan untuk melayani. Keterangan mengenai 4 bidang karya Roh Kudus ini juga dinyatakan di Perjanjian Lama, seperti halnya dalam Perjanjian Baru. Pertama dari karya Roh Kudus adalah proses pembaharuan. Kata lainnya adalah dilahirkan kembali. Dari karya inilah kita mendapat konsep lahir baru. Hal ini tercatat dalam kitab Yohanes. Aku berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu dalam Yohanes 3 ayat 3. Bidang kedua dari karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama adalah berdiam atau tinggal atau mengisi. Inilah perbedaan utama yang jelas terlihat dalam peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roh Kudus tinggal diam dalam hati orang-orang percaya secara permanen. Itu dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan juga 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dan juga bidang keempat dari karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama adalah memberi karunia tertentu untuk memampukan seseorang melakukan pelayanan tertentu. Kita juga dapat menyatakan peran Roh Kudus dalam proses penciptaan. Kejadian 1 ayat 2 menyatakan bahwa Roh Kudus Allah, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan mengawasi proses penciptaan dengan cara yang sama. Roh Kudus bertanggung jawab atas terciptaan yang baru, itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sebagaimana Dia membawa orang menuju kerajaan Allah melalui proses secara pembaharuan. Sekian dari video saya. Terima kasih.